Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasi'a. Wa may yahruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Summa qala ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat yang lebih luas dan rezeki yang melimpah ruah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud menjumpai Allah dan Rasul, kemudian di perjalanan ia menerima musibah kematian, maka sungguh Allah telah menetapkan baginya pahala, yaitu surga. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran surat An-Nisa ayat 100, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Maha benar Allah dengan segala firman. Kaum muslimin sedang Jumat yang dicintai Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam buat Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak kita, mari kita tingkatkan ketakwaan. Ayat takiyal insanu ma yaghdabu rabbuhu wa ayat takiyal insanu ma yaghdabu li nafsihi wa dirarun li ghairihi. Mari kita jaga diri kita agar Allah tidak murka. Mari kita jaga sesama kita agar hidup ini damai dan nyaman. Mari kita menjaga diri kita sendiri dari kejauhan dari Allah dan dari kebenaran. Ketiga itu bila disatukan, itu yang disebut dengan at-taqwa. Kaum muslimin sedang Jumat yang dicintai Allah Ta'ala. Kenapa harus berhijrah? Hijrah
ada dua makna, ada hijrah zamani, ada hijrah makani. Hijrah zamani, setiap manusia siapapun dia, dirubah atau tidak, dipindahkan atau tidak dipindahkan, secara kausalitas nature law, ia akan berubah, dia akan pindah, karena manusia adalah bukan makhluk yang statis, tapi dia dinamis. Disebut dengan hijrah zamani, yaitu dari zaman ke zaman harus ada perubahan, harus pindah. Yang kedua adalah hijrah makani, hijrah dari suatu tempat ke suatu tempat lain. Hijrah dalam pengertian yang kedua ini sudah selesai, dilakukan oleh Nabi SAW bersama sahabat. Diawali ke Taif, terus ke Habsi, akhirnya sampai Nabi ke Madinah. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, maka ayat-ayat yang terkait dengan hijrah itu hampir dipastikan dari 36 kata hijrah, atau dari kata hajara, yuhajiru, muhajir dalam Al-Quran, memastikan bahwa hijrah itu adalah perintah. Di dalam Islam ada perintah, ada larangan. Dalam bentuk perintah adalah ada yang fardu, ada wajib, ada sunat. Dalam bentuk larangan ada haram, ada makruh tahrim. Dalam hal di mana kita boleh memilih melakukan atau tidak melakukan, maka hukumnya atau disebut dengan mubah. Demikian Imam Hanafi menjelaskan tentang perintah atau larangan. Berhijrah itu adalah hukumnya adalah fardu oleh Imam Hanafi, tapi oleh Imam Maliki, Imam Syafi'i, bagi mereka hukumnya adalah wajib. Wajib. Manakala kita tidak melakukan, maka kita berdosa. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, kapan kewajiban itu terjadi? Di dalam Al-Quran, terjadinya peristiwa hijrah itu diawali dengan sikap, perangai atau karakteristik yang dipunyai oleh orang Arab ketika itu. Setidaknya Al-Quran menyebut ada 4 jahiliyah itu. Apa itu jahiliyah? Orang yang tahu tapi tidak mau tahu. Orang yang tidak tahu tapi tidak mau tahu. Maka indikatornya yang pertama adalah disebut dengan hukmul jahiliyah. Hukum jahiliyah. Hukum tidak berjalan. Apakah hukum agama, hukum adat, hukum-hukum yang dibuat oleh negara tidak jalan. Kaum muslimin, maka tidak ada kejelasan dan kepastian hukum. Terutama sekali hukum syariat atau hukum syara.
Hukum syara itu ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Seperti khatib sebutkan, hukum taklifi itu ada fardu, ada wajib, ada haram, ada makruh, ada sunat, ada mubah. Hukum wad'i ada rukun, ada syarat, ada sah, ada batal, ada rukhsah, ada azimah, ada fasad. Kaum muslimin, maka manakala hukum syariat itu tidak duduk dalam pemahaman, maka dia akan tidak duduk dalam praktek. Walaupun kita yakin bahwa negara Indonesia ini adalah negara Pancasila, tapi diberi kebebasan mereka beragama. Akhir ini kita lihat kebebasan semakin menjadi-jadi karena tidak ada supremasi hukum tentang hukum Islam. Ada yang tidak sholat, ada yang tidak berzakat, berpuasa, haji, umrah, ada yang tidak ke masjid, ada yang tidak mau menuntut ilmu, ada yang tidak, ada yang baca Al-Quran. Sementara pemerintah kota khususnya itu sedang membuat sebuah program unggulan yang disebut dengan Semak Suro, bahwa besok ini tadinya anak SD tamat sekolah tidak lagi ke masjid, sekarang diwajibkan kepada anak sekolah itu untuk kembali menyambung sekolahnya, menyambung pendidikan agamanya, MTDW namanya, TPQ, TQA. Kamis, Jumat, Sabtu anak-anak SMP kembali belajar di masjid. Kenapa? Karena hukum Islam itu sudah tidak jalan. Hukum agama itu tidak jalan. Padahal 3 kali saja meninggalkan sholat Jumat boleh dibunuh. Tapi 1 kontainer orang bawa narkoba belum bisa dibunuh. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, dalam hukum syariat misalnya, seorang bapak wajib menyuruh anaknya sholat. Misalnya, wa'mur ahlaka bis sholat, suruh olehmu keluargamu. Coba, dalam minggu ini seorang bapak berapa kali menyuruh anaknya untuk sholat? Ada enggak dia menyuruh istrinya sholat? Menyuruh saudara kakaknya, adiknya, seibu atau seayah? Karena wa ahli itu menurut Imam Hanafi adalah anak, istri, saudara bapak, saudara ibu, mertua, minantu. Ini bukan kewajiban ustadz, bukan kewajiban mubalik, tapi kewajiban keluarga bagi orang tuanya menyuruh anaknya sholat. Kapan batasnya? Lam yughargir. Sampai batas malaikat maut ngambil nyawa kita, itu kewajiban kita kepada minantu kita. Coba, dalam 1 tahun ini dia enggak nanya kita kepada, minantu sudah sholat atau belum? Enggak ada. Itu contoh. Bagaimana hukumnya? Ada ulama yang menyebut hukumnya haram. Ada yang menyebut makruh, tahrim. Tak ada yang menyebut sunat. Tak ada yang menyebut sunat. Orang tua yang tidak punya kewajiban kepada anaknya untuk menyuruh dia sholat, menyuruh dia ngaji, menyuruh dia ke masjid, maka dia terlibat sebenarnya dalam perbuatan haram. Tapi karena pengadilan agama yang terkait dengan sholat ini tidak ada di Indonesia dan di dunia malah, maka diminta kesadaran kaum muslimin untuk menyuruh keluarganya sholat.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah tabarruj al-jahiliyah. Masalan, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kebebasan. Negara ini sudah bebas. WHO mencatat Indonesia termasuk negara nomor 3 terbebas di dunia setelah Los Angeles dan Afrika. Bebas tak sholat, bebas tak ngaji, bebas ngapa aja, tawuran, balap liar, judi online, bergunjing, mencari kesalahan orang lain, buruk sangka, fitnah, zalim, jahat. Maka hidup kita hari-hari ini lebih terlibat dalam urusan orang lain, tidak pernah mengurus diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kapan kita harus hijrah? Ketika terjadi apa yang disebut dengan zonul jahiliyah. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikati zannina billahi zanna sau' alaihim dairatus sau'. Wa ghadiballahu alaihim wa adda lahum jahannam wa sa'at masira. Orang-orang munafik, orang-orang fasik muncul hari ini. Orang-orang syirik. Syirik yang paling kecil itu bergunjing, mencari kesalahan orang lain, buruk sangka, ria, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihargai, ingin dihormati. Habis hari kita untuk itu aja. Allah di mana? Dairatus sau'. Orang kalau sudah dapat penyakit itu, zonul jahiliyah itu, dia tidak pernah tenang. Di masjid tidak tenang, di rumah apa lagi, di pasar, berteman, berkawan, gelisah, halua. Tak ada ketenangan yang dia dapatkan lagi. Punya apa yang kurang dia? Harta ada, pangkat jabatan tua lengkap, pensiun ada, segala ada. Kok tak tenang? Di mana yang dimaksud tidak tenang itu? Tidak tenang bersama Tuhan. Kenapa? Karena Allah tidak ada di dalam dirinya. Terakhir, hamiyatul jahiliyah. Apa itu? Ketidakpedulian. Ketidakpatuhan orang kepada aturan. Manakala itu terjadi, kata Allah, maka wajib hijrah. Nabi pindah ke Madinah itu karena sudah terjadi itu di Mekah. Nah, ada pilihan lain, Allah nyuruh pindah. Padahal itu kampung halamannya, tempat kelahirannya, keluarga dan anaknya ada di Mekah semua. Tapi pilihannya harus pindah. Itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Ulaika yarjuna rahmatullah. Orang yang pindah dalam kondisi yang seperti 4 yang terjadi tadi, Allah akan turunkan rahmat kepadanya. Yajid fil ardi muragaman katsira. Allah akan berikan rezeki yang melimpah ruah. Allah akan berikan kehidupan yang berkah. Allah akan panjangkan umurnya. Allah akan berikan kesehatannya. Allah akan memberikan perlindungannya. Dan mereka ditempatkan di sorga. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat. Maka untuk itu, suasana di bulan Muharram masih hangat. Mari kita hijrah. Tadinya kita tidak pernah menegur anak kita, ajaklah dia. Tadinya kita tidak biasa sholat berjamaah di masjid, biasakan sholat berjamaah. Namanya hijrah dari tidak sholat berjamaah menjadi sholat berjamaah. Selama ini tidak pernah ikut pengajian-pengajian, lagak-lagak pandai saja semua. Datanglah ke pengajian-pengajian di masjid, di musola. Selama ini kita tidak biasa berta'lim. Bawalah anak, istri, keluarga kita ke masjid. Baru kita hijrah. Cukup tidak? Wahajaru, berjihad. Fi sabilillah. Bi amwalihim wa anfusihim. Bagaimana saya bisa ke masjid? Pangkat, jabatan, tuah, nama, gelar saya bawa ke masjid. Kita cari uang untuk apa? Untuk Tuhan. Karena Allah, untuk Allah, kepada Allah, ma'allah.
Ini dari pagi kerja ke masjid tidak, solat tidak, berinfak bersedekah tidak, keterlaluan. Maka Allah akan menurunkan azaba min kulli karbin. Apa? Allah akan turunkan azab dan penderitaan kepada diri kita. Apa penderitaan? Ketidaknyamanan di dalam jiwa kita. Selama kita tidak nyaman, selama itu kita belum hijrah. Hijrahlah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah wa la syarika lah, sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin ya rabbal alamin. Allahumma tawwil umurana wa sahih sadana wa nawwir qulubana wa taqdi hajatana wa aksir amwalana wa auladana wa dzurriyyatina wa habib linnasi ajma'in wa taba'adil adawata kullaha min bani adam alaihi salam wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.